Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini merupakan ayat kewajiban tentang puasa Ramadan, tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Bagaimana hendaknya seorang muslim ketika sudah bertemu, sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana hendaknya seorang muslim ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan seperti sekarang, yang hari ini merupakan hari yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ilan niron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan seperti sekarang, seperti saat ini, maka kata Rasulullah, harramallahu jasadahu, maka Allah haramkan jasadnya alan niran, ya. Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Ini adalah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Maka hendaknya kita yang mengaku mukmin, kita yang mengaku muslim, hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan seperti ini. Bukti kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan, maka kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Selain kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita tingkatkan ibadah-ibadah kita yang lain seperti sholat sunnah. Kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, kita perbanyak baca sholawat, berzikir kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang lain kita lakukan, kita tingkatkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Inilah bukti bahwa seseorang itu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Inilah bukti bahwa seseorang benar-benar bergembira dengan masuknya bulan Ramadan seperti ini. Maka orang yang seperti ini, yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan rindu, maka dia akan senantiasa merindukan datangnya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kita bangunkan diri kita bangun di dalam diri kita dan keluarga kita agar memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan seperti sekarang. Makanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini, seperti sekarang ini, ya, maka kata Rasulullah, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang pertama, orang tersebut berpuasa imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti ini, yang pertama imanan, karena keimanannya.
Kemudian yang kedua wahtisaban, karena memang benar-benar ingin mengharapkan ridho dari Allah, tulus ikhlas melaksanakan ibadah puasa, berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, imanan yang pertama, yang kedua ihtisaban, maka apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut kata Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka orang tersebut kata Rasulullah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka kata Rasulullah orang tersebut akan mendapatkan dari Allah berupa ampunan terhadap dosa-dosanya yang telah dilakukannya selama ini, ya. Maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya yang telah dilaluinya, terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya yang telah lalu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keutamaan ataupun keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Makanya kita seorang yang mengaku muslim, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka hendaknya kita laksanakan ibadah puasa. Maka hendaknya kita lakukan puasa di bulan Ramadan ini karena iman, karena benar-benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa tanpa ada rasa beban sedikit pun. Karena bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban bagi kita. Tidak cukup dan tidak cuma hanya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah semata, akan tetapi lebih daripada itu orang yang berpuasa akan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain Allah mengatakan pahalanya sekian-sekian. Ibadah solat pahalanya disebutkan barang siapa yang bersolat secara berjemaah kata Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat, ya. Seperti pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahalanya. Akan tetapi berbeda dengan puasa seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsinya, as-saumu li, kata Allah, ya. Puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya kata Allah. Jadi orang yang berpuasa itu langsung Allah yang membalas. Jadi kita tidak tahu berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, karena Allah cuma mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Jadi dengan yang demikian itu kita tidak tahu berapa pahala puasa ini, apa yang akan didapatkan, karena Allah langsung yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Maka Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung membalasnya. Maka daripada itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat maghfirah, terdapat rahmah, terdapat idkun minan nar. Maka kita pergunakan waktu sebulan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa, akan tetapi ibadah-ibadah yang lain pun kita tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, salat tahajudnya, qiyamul lailnya, baca Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya, ngaji Al-Qur'annya kita tingkatkan lagi. Ya, usahakan di dalam bulan suci Ramadan ini kita ada khatam Al-Qur'an minimal 1 kali. Ya. Lebih banyak lagi lebih bagus, lebih banyak lagi lebih baik. Maka kita tingkatkan minimal kita baca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan ini sehari 1 juz. Kalau kita bisa baca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini 1 hari 1 juz, berarti 30 hari, berarti kita baca Al-Quran 30 juz. Yang itu artinya kita sudah bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Itu minimal. Lebih banyak lebih bagus. Bisa 1 hari kita ngaji Al-Quran, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz. Kalau 1 hari kita bisa baca Al-Quran, tilawah Al-Quran 2 juz, berarti dalam 1 bulan Ramadan kita bisa khatam Quran 2 kali. Kalau kita ngaji Al-Quran dalam 1 hari ini bisa
3 juz, itu artinya dalam 1 bulan kita bisa hatam Al-Quran 3 kali. Begitu seterusnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin agar bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini sebulan penuh, agar nantinya ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, ketika kita sudah memasuki 1 Syawal, kita keluar dari bulan Ramadan, wala kayaumin waladathu ummu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yakni bersih tanpa dosa sedikit pun. Amin Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sekian demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.